Shalom, selamat pagi saudaraku. Sebenarnya banyak orang Kristen yang hidup di dalam pergumulan yang belum selesai. Mereka hidup dalam kebutuhan yang belum terpenuhi, termasuk sebagian besar kita ini. Bahkan kalau boleh saya katakan, tidak sedikit orang Kristen yang merasa kurang bahagia dalam menjalani hidup. Karena berbagai persoalan yang membelit hidup mereka, mencengkram hidup mereka, bahkan tak sedikit yang menenggelamkan hidup mereka. Bahkan banyak orang Kristen yang hidup dalam penantian menunggu untuk memperoleh jalan keluar dari persoalan dan masalah hidupnya. Penantian untuk pemenuhan kebutuhan yang mereka pandang sebagai kebutuhan. Ironik saudaraku, karena banyak orang Kristen yang tidak realistis. Mereka punya pedoman hidup harus terlihat luar biasa. Maka kalau ketemu banyak sekali orang Kristen kalau ketemu, halo apa kabar? Luar biasa. Padahal hidupnya mereka tidak luar biasa sebetulnya. Mereka sedang memanipulasi diri. Seakan-akan memperkatakan yang positif dalam dirinya. Gak salah, tetapi seringkali manusia akhirnya tenggelam dan kecewa dengan kata luar biasa itu. Secara umum aku harus luar biasa. Tapi enggak, dia gak merasa luar biasa sebetulnya. Hal ini sebenarnya membuat mereka tidak menyikapi hidup dengan benar. Terus terang saudaraku, orang yang tidak menyikapi hidup dengan benar sulit diajar kebenaran, sulit untuk diajak memikirkan kekekalan. Karena ukurannya apa kabar? Luar biasa. Apa kabar? Sungguh dahsyat. Kan begitu saudaraku. Kalau ketemu mayoritas kita begitu. Maka ada slogan di gereja yang saya gembalakan dengan satu kalimat. Apa kabar? Saya ganti dengan satu kalimat. Semua bisa dilewati. Begitu saudaraku. Jadi kita harus berkata semua bisa dilewati. Bukan berarti selalu mendapat jalan keluar dari persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi. Bisa dilewati itu bukan berarti apa yang kita anggap sebagai kebutuhan, keinginan kita, itu pasti terpenuhi, pasti terjawab. Bukan saudaraku. Bisa dilewati itu bukan berarti kita menjalani hidup tanpa problem, tanpa masalah, tanpa persoalan berat. Bukan. Kalaupun kita mengalami persoalan-persoalan yang berat saudaraku, yang tidak mudah diselesaikan, tetapi kita mampu bertahan di dalam keadaan itu. Jadi kita bisa berkata, ketika kita berkata bisa dilewati, berarti kita mau berkata begini, aku mampu bertahan dalam keadaanku sekarang. Walaupun aku dalam persoalan atau masalah berat. Walaupun kebutuhanku belum terpenuhi. Walaupun sakit penyakitku tidak sembuh. Walaupun doaku belum terjawab. Aku tetap setia kepada Tuhan. Amin saudaraku. Jadi kita tidak pernah mencurigai Tuhan. Kita tidak pernah mempertanyakan apakah aku ikut Tuhan yang salah. Kita tidak bersungut-sungut dengan hidup. Kita harus tahu bahwa Tuhan sedang menuntun kita kepada kekekalan melalui masalah itu. Karena masalah itu menyempurnakan dan mendewasakan kerohanianmu. Maka seringkali beberapa orang yang menemui saya bertanya kepada saya tentang hal perihal hidupnya yang semakin sulit ketika dia semakin mencari Tuhan. Semakin mengerti kebenaran. Mereka mulai ketakutan dengan hidupnya. Mereka mulai khawatir dengan masa depannya. Kenapa? Karena landasan berpikirnya sudah salah. Landasan berpikirnya bahwa Tuhan itu selalu memberkati dengan hal-hal yang indah. Dengar saudaraku, masalah hidup itu pun berkat Tuhan. Loh kok bisa begitu pastor? Loh masalah hidup itu mendewasakan kita.
Di dalam gelombang besar kehidupan kita, badai topan kehidupan itu hadir. Di situ kita sedang diajar oleh Tuhan untuk pegang tangan kuatnya. Ketika kita sudah terbiasa pegang kuat tangan Tuhan, maka badai model apapun kita bisa lewati bersama dengan Dia. Tapi itu tidak dianggap sebagai berkat. Yang dianggap sebagai berkat itu kalau sakit sembuh, hutang lunas, kerjaan sepi jadi rame, terus apa lagi? Tidak punya, dihindarkan dari masalah-masalah hidup. Itu dianggap berkat. Bukan hanya itu, kalau engkau punya masalah hidup hari ini, bahkan masalah hidup yang paling pelik sekalipun, sampai itu mengancam nyawa dan hidupmu, itu tetap berkat Tuhan, saudaraku. Karena di titik-titik krisis hidup seseorang, dia diajak oleh Tuhan untuk berselancar mempercayai Dia. Itu mendewasakan, itu menyempurnakan. Maka kita sebagai pribadi yang berjuang untuk semakin mengenal hati Allah, kita tidak boleh curiga kalau kita sedang berada di dalam topan kehidupan kita. Jangan tanya, bener gak ya ini aku ya? Salah gak ya? Tapi kalau mempertanyakan diri dengan mengintrospeksi diri, ada salah gak ya aku sama Tuhan? Atau ada sesuatu yang aku salah gak ya? Itu baik. Tapi kalau mempertanyakan keberadaan Tuhan, eksistensi Tuhan ketika Dia diam di dalam persoalan hidupmu, kau meleset, saudaraku. Tuhan itu ada meskipun Dia diam. Tuhan tetap menolong meskipun Dia diam. Tuhan tetap menjawab doamu meskipun Dia diam. Tapi Dia menjawab versinya Dia, bukan versimu. Maka kita harus tahu bahwa Dia satu-satunya kebutuhan kita, Dia satu-satunya kepentingan kita, Dia satu-satunya penolong, kekuatan, dan hidup kita. Jadi ingat saudaraku, firman Tuhan sendiri berkata, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang akan datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan diri. Itu terdapat dalam 1 Petrus 4 ayat 12-13. Artinya saudaraku, kita memang harus menghadapi kesulitan. Kita harus menghadapi bahkan kepada penderitaan. Ini renungkan. Harus kita renungkan. Pengertian antara bisa dilewati dan bisa dilompati itu beda. Orang percaya hari ini mintanya semua bisa dilompati dengan sesuatu yang mistik dari Tuhan. Jangan, Tuhan sedang bawa kita ke grade yang dewasa. Artinya begini, kau berani memilih sesuatu, kau harus bertanggung jawab dengan konsekuensinya. Kau lakukan sesuatu, kau tanggung jawab dengan apa yang harus kau tuai. Itu kedewasaan. Tetapi di dalam kedewasaan itu, berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan tetap sayang kepada kita. Di dalam kita salah memilih, Tuhan tetap buat segalanya baik untuk mendatangkan kebaikan bagi engkau dan saya. Ataupun itu memang ujian dari Tuhan untuk kita terus naik kelas. Tapi semuanya itu, baik kita salah memilih atau memang itu ujian dari Tuhan, masalah itu datang, itu semua mendatangkan kebaikan untuk engkau dan saya. Amin saudaraku. Jadi jangan pernah berkata semuanya ini ingin bisa dilompati. Jangan. Kalau kita melewati atau melompati proses yang harus kita lewati, maka kita tidak akan pernah menjadi sesuatu yang istimewa, saudaraku. Engkau tidak akan pernah bisa dahsyat dan luar biasa di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Jangan pernah berpikir bahwa ketika aku mengiring Tuhan, Tuhan akan mengangkatku dan melewatkanku dari semua hal hidup. Tuhan punya tatanan, saudaraku. Tuhan punya tatanan. Tuhan punya cara untuk mendesain kau dan saya. Karena banyak manusia hari ini, orang percaya, sukanya menghindari masalah. Dia tidak berani bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia lakukan.
akibatnya. Maka Tuhan Yesus pada puncak penderitaannya di Taman Getsemani, dia minta kepada Bapanya, dia dengan berkata begini, jika boleh Bapa, cawan ini berlalu daripadaku. Tapi Bapa di surga berkata, no, tidak. Meskipun tidak tertulis ya, tetapi faktanya memang Bapa di surga berkata tidak. Dan yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus itu berkata, bukan kehendakku yang jadi Bapa, kehendakmulah. Artinya apa? Bukan dihindari Bapa, tapi semua bisa kulewati dan harus kujalani bersama dengan Kau. Bisa dilewati berarti kita harus menjalani sebuah keadaan, harus mengalami suatu keadaan yang berlangsung. Dan itu baik untuk kita. Pastor, gak baik. Aku susah hidupku. Kerjaanku sepi, seakan-akan mau runtuh ekonomiku. Saudaraku, saya cuma mau katakan, baik. Kau jalani saja hari-hari hidupmu bersama Tuhan. Minta hikmat Tuhan. Jaga kekudusan hidup. Hidup jujur. Kerja keras. Andalkan Tuhan. Jujur. Terus buat yang baik. Percayalah saudaraku. Itu baik untuk dirimu. Pasti akan ada sesuatu yang indah setelah itu. Jangan minta dihindari. Kita sudah terlalu lama selalu meminta Tuhan untuk menghindarkan hal-hal yang buruk itu. Tapi bukan begitu cara Tuhan mendewasakan seseorang. Masalah itu mendewasakan seseorang. Kesalahan itu mendatangkan perubahan kepada seseorang. Aniaya itu membuat seseorang semakin cinta Tuhan. Jadi ketika kita berkata, semua bisa dilewati. Di balik kalimat itu kita punya pengakuan bahwa memang aku harus menghadapi kesulitan dalam hidup ini. Aku menerima realita hidup yang memang tidak ideal di bumi ini. Bumi ini selalu membawa kesedihan, saudaraku. Maka aku tidak boleh manja. Aku mau iring Yesus, berarti aku mau dan harus mengalami apa yang Yesus alami pada waktu ia menjadi manusia seperti kita hari ini. Memang sering kita tidak mengerti, tetapi jejak Tuhan itu sempurna, saudaraku. Beberapa orang tanya kepada saya, salah gak pastor? Tidak ada yang salah dengan hidupmu. Tapi dulu hidupku indah. Kenapa sekarang begini kehidupanku? Dia sedang merenda, tangannya sedang merenda atas dirimu. Setia saja. Syukuri saja. Jaga hatimu. Jangan ragukan Tuhan. Jangan curigai Tuhan. Amin, saudaraku. Semua baik. Persoalan hidup dengan liku-likunya tidak mungkin tidak bisa kita jalani. Karena tangan Tuhan itu memimpin kita. Apakah kita boleh curiga kalau di jalan-jalan begini Tuhan melepaskan pegangannya? Tidak. Tuhan akan pegang tangan kita terus, saudaraku. Karena memang tidak ada pendewasaan tanpa lorong-lorong penderitaan itu. Dengar baik-baik, saudaraku. Hari ini kalian yang sedang mengalami seakan-akan runtuh hidupku. Saya mau katakan, tidak ada pendewasaan tanpa lorong-lorong penderitaan itu. Itu kurikulumnya, saudaraku. Hidup di dunia yang remuk ini, di dunia yang jahat dan jatuh ini, kita memang harus berdampingan dengan persoalan hidup. Tidak ada manusia tanpa persoalan hidup. Tapi indahnya, walaupun ada persoalan-persoalan hidup itu semua mendatangkan kedewasaan, menyempurnakan kita. Karena kita mengasihi Allah kita. Maka Tuhan merenda hidupmu dengan problematika itu. Jangan kecut hatimu, saudaraku. Amin. Jangan gentar hatimu. Apa yang kau takutkan? Kau punya Tuhan yang hidup. Kau melayani perasaannya. Kau melayani hatinya. Kau melayani pribadi Tuhan yang hidup, yang sang pemilik segalanya. Apa yang kau takutkan, saudaraku? Kata bisa dilewati itu tidak bisa dilepas dari cara pandang hidup terhadap realistis. Kalau kita tidak mengerti kebenaran mengenai realitas hidup, maka kita tidak akan pernah bisa berkata bisa dilewati dengan benar, saudaraku.
Kita harus mengerti kebenaran. Maka kebenaran itu akan membawa dirimu benar-benar bisa berkata, semua bisa dilewati dengan iman yang tangguh. Iman yang kuat. Iman yang percaya kepada tangan yang kuat itu. Maka masalah apapun, sebesar apapun di depanmu, Goliat sebesar apapun di depanmu, kecil di hadapanmu. Karena engkau sedang digiring kepada kekekalan yang benar. Saudaraku, ketika engkau bertahan dalam kesulitan, berarti engkau tekun menerima proses pendewasaan. Supaya engkau mencapai iman yang sempurna. Katakan amin, saudaraku. Jangan gentar ya dengan hidupmu. Pagi hari ini, lakukan bagianmu yang terbaik. Minta Tuhan tuntun hidupmu. Hiduplah jujur, jangan jahat sama orang. Jadilah benar dan lihat Tuhan akan bekerja penuh dalam hidupmu hari ini. Selamat pagi, saudaraku. Tuhan memberkatimu. God bless you.